Sebelum kalian lanjut nonton videonya guys, kalian klik dulu tombol subscribe di bawah. Aku kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, enjoy! Aduh. Halo adik-adik. Kak Daniel lagi nungguin Kananda nih. Tapi perutnya Kak Daniel rasanya sakit banget. Aduh, Kak Daniel kayaknya makanya kambuh deh karena kelaparan. Oh no. Jadi ceritanya tadi pagi tuh sebelum berangkat untuk Super Book Club, mamanya Kak Daniel nggak masak. Jadinya Kak Daniel sekarang kelaparan. Aduh. Adik-adik, kalian ada yang punya makanan nggak? Kak Daniel bagi dong. Apa? Sebelah kanan. Ih, apa tuh? Enak kayaknya punya. Adik-adik, ada coklat. Wah, punya siapa ya? Coklat siapa nih? Halo. Kita hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada yang jawab berarti tidak milik siapa-siapa. Coklat siapa nih? 1, 2, 3. Oke. Berarti nggak punya siapa-siapa. Oke deh. Kita makan ya. Duh, untung banget ya. Makasih loh adik-adik. Kalian kasih tahu Kak Daniel ada coklat di sini. Setia. Yusuf tidak pernah menyerah. Ih, lagunya enak banget ya lagu itu ya. Untung ada coklat ini. Itu kan ada tuh. Kak Daniel? Hai Kak. Iya. Ngapain? Kayaknya Kananda lagi cari sesuatu. Kananda kenapa? Ayo mulai yuk. Kak Daniel liat coklat aku nggak? Apa? Ini ada apa Kak? Coklat. Nggak tahu. Mana ya? Tadi aku taruh sini soalnya. Coklat kesayangan aku lagi nomor 1 di dunia ini. Mana ya? Apa Kak? Ya udahlah. Nanti aja aku cari lagi. Kita sapa dulu adik-adik kali ya? Yuk. Yuk. 1, 2, 3. Halo adik-adik semuanya. Kembali lagi di Super Book Kids Club. Hai. Kok Kak Daniel mulutnya gimana sih? Mulutnya kok nggak dibuka? Nggak apa-apa. Bohong. Kenapa mulutnya nggak dibuka? Coba senyum yang lebar. Itu kan coklat aku ya yang kamu makan, ya kan? Ya kan? Aku di mana? Aku siapa? Jawab yang jujur. Tadi Kak Daniel pasti lihat kan coklat yang aku taruh di sini kan? Ini ya. Kenapa Kak Daniel harus bohong sih? Jadi tadi pagi tuh mama tuh lupa masak Kak. Jadi aku kan udah lapar banget. Terus aku lihat ada kuning-kuning. Aku kira apaan kuning? Ternyata coklat. Maaf ya Kak. Duh. Udahlah, biarin lah, nggak apa-apa lah. Adik-adik, ternyata nggak cuma Kak Daniel doang yang nggak jujur. Ada loh teman-teman kita juga yang pernah nggak jujur dan dia mau menceritakan ceritanya. Penasaran? Yuk kita lihat. Aku memberikan makanan yang seharusnya aku makan kepada Opa sehingga aku mendapat hukuman tidak boleh makan puding. Halo teman-teman, nama aku Aditya. Aku berasal dari Bandung. Aku ingin menceritakan pengalamanku. Dulu aku sedang bermain bersama Andrea. Dia bilang, kamu boleh gak ke Mira? Aku bilang boleh, tetapi aku belum minta izin. Jadi aku main ke Mira. Setelah pulangnya, aku dimarahin oleh ibuku. Jadi aku tidak boleh main lama-lama dan tidak boleh jauh mainnya. Sampai sekarang. Jadi teman-teman di rumah harus jujur ya. Dah, Tuhan memberkati. Oleh.
Waktunya kita untuk main games. Kak Nanduy, hari ini kita akan main games apa, Kak? Hari ini kita akan bermain games yang berhubungan dengan kejujuran. Kejujuran. Gimana, Kak, cara mainnya, Kak? Nah, Anda mau tanya dulu nih sebelumnya. Kalau kita berkata bohong atau berkata jujur, kita menggunakan organ tubuh apa? Ayo, apa adik-adik kira-kira adik-adik? Apa ya? Betul sekali. Mulut. Betul. Nah, games kita hari ini adalah memasangkan mulut gizmo. Mulut gizmo. Wah. Oke, Kak. Gimana, Kak, cara bermainnya? Caranya adalah satu orang nanti akan ditutup matanya. Orang yang ditutup matanya ini akan menempelkan mulut gizmo. Nih, mulut gizmo nih. Terus orang yang tidak ditutup matanya akan mengarahkan orang yang ditutup matanya untuk menempel Mulut gizmo. Kita langsung tes. Oke. Oke, Kak. Adanya akan diputar 5 kali. 5 kali. 5. Nah, oke. Oke. Sekarang kita arahin ya. Oke. Putar balik. Ya, terus putar balik. Putar balik. Lurus. Kiri. Kiri. Oke, Ya, terus? terus maju sedikit. Dikit ya. Ya. Aduh, aku nabrak kan nanti, Kak. Aduh, bener deh. Ke kanan. Kanan, oke. Ya. Maju, tangannya maju. Maju. Tangannya maju, ya. Oh, oke. Oh, kena. Nah, turun, ya. Ke kiri. Kiri. Ya. Terus dikit lagi. Dikit lagi. Kejauhan. Oh, iya. 2 hours later. Tangan kirinya pulang naik sedikit. Oke. Nah, tapi kenaikan. Adik-adik ini nggak ada yang nyemangatin Kak Daniel nih. Ayo dong. Turunin. Nah, Kiri. Aduh, aku keringetan, Kak, serius. tempel. Ya, pas. Wah, serius pas nih. Amin. Coba aku lihat. Wah, lumayan lah. Sekarang kita gantian ya. Kalian bisa mainkan ini juga bergantian dengan teman kalian. Sekarang gantian, karena Anda harus diikat matanya. Oke, kan Anda. 5. Ya, udah. Yuk. Mundur 2 langkah. Stop. Balik badan. Itu deket banget. Balik badan. Ya. Balik 30 derajat. Oke, sekarang tangannya, Kak. Pasin. Beraba-raba pelan-pelan. Oke. Sekarang tangan kiri maju. Nih, Kak Daniel paling bener kalau kasih arahan. Oke, karena Anda muter-muter. Tangan kiri naik dikit. Oke. Turun semua tangan kiri ke tangan kanan, turun dikit. Tangan kiri, tangan kanannya ke kiri dikit. Oke, tempelin. Iya. Ya. Lebih cepat Kak Daniel kan? Jadi adik-adik, kita harus berkata jujur dalam segala keadaan. Sama seperti ayat firman Tuhan yang berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota, mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah, itu dia tadi adik-adik. Luar biasa banget ya kesimpulan dari games kita hari ini ya. Berarti kita harus terus memperkatakan kejujuran. Karena kejujuran dengan kita berkata jujur, artinya kita udah menjadi berkat juga buat orang-orang di sekitar kita. Luar biasa banget. Thank you kan Anda buat games yang luar biasa. Adik-adik bisa langsung praktekkan di rumah bersama dengan teman-teman kalian. Selamat mencoba games ini. Coba. Kan Anda Yuk. dan juga adik-adik. Hari ini Kak Daniel mau janji deh untuk Kak Daniel berani berkata jujur. Bagus. Kalau iya, Kak Daniel harus berani katakan iya. Tapi kalau enggak, Kak Daniel juga harus berani berkata enggak. Betul banget. Iya enggak, Kak? Tapi nih ngomong-ngomong ya, kisah ini hampir sama dengan kisah di Alkitab loh, Kak. Kakak ingat nggak waktu kisah Petrus mengkhianati Yesus? Ingat nggak? Ingat sih, tapi agak-agak lupa. Agak lupa ya. Gimana kalau langsung kita lihat aja kisahnya, Kak? Boleh. Bareng adik-adik juga ya. Ya. Kita lihat kisahnya yuk. Mari kita lihat. Mulai cerita yang
Tapi Thomas, aku yang pertama kali dia lihat. Beritahu dia, Petrus, Yesus berbicara kepadaku seperti Bapa kepada anaknya. Kalian salah, akulah murid kesayangan Yesus. Petrus, kenapa kamu berkata begitu? Kamu pikir kamu sepenting itu bagi Yesus? Di dunia ini, para raja dan orang besar memerintah bangsanya. Baru mereka disebut teman oleh rakyatnya. Tetapi kalian jangan seperti itu. Siapa yang terbesar di antara kalian harus menjadi yang terkecil. Simon, sesungguhnya iblis telah memintamu supaya ia bisa menampimu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur. Dan ketika kau kembali padaku, kuatkan saudara-saudaramu. Tuhan, aku siap di penjara bersamamu, bahkan mati denganmu. Petrus, sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau telah menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Buka gerbang! Yesus harus disidang oleh Kayafas. Apa yang terjadi? Orang ini Yesus dari Nazaret. Membuat semua keributan karena ia menyatakan dirinya anak Allah. Imam besar Kayafas akan menentukan nasibnya. Kita harus cari Kris. Masuk! Hei, tunggu! Bawa dia! Yohanes, Apa yang kamu... Petrus, cepat! Yohanes. Tolong, biarkan temanku masuk. Petrus, ikuti aku. Yohanes, ini semua jadi kacau. Cepat, tidak ada waktu lagi. Dengar aku. Yesus membiarkan mereka menangkapnya. Kau yang berusaha menghentikan mereka. Mungkin bukan itu yang diinginkan Yesus. Apa yang dia inginkan? Kejadian malam ini tidak masuk akal. Sangat kacau. Bagaimana Yesus bisa menjadi raja? Ia telah ditangkap oleh pengawal dari orang yang ingin ia pimpin. Petrus, ingat apa yang Yesus katakan. Kita harus pergi. Ikuti aku. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Petrus, itu Yesus? Tuhan, aku... Simon, anak Yunus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku.
Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jadi, Yesus memulihkannya 3 kali. Kak Daniel jadi merasakan apa yang Petrus rasakan, Kak Nanda. Waktu dia gak berani jujur dan dia bohong waktu dia ditanya apakah dia mengenal Yesus. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Adik-adik ingat gak berapa kali Petrus berbohong? 3 kali, betul banget. Awalnya sih satu kebohongan. Betul. Tapi kebohongan itu akhirnya terus berlipat ganda, akhirnya jadi banyak kebohongan. Hari ini Kak Daniel mau janji untuk Kak Daniel nggak bohong-bohong lagi kan Anda? Bagus. Aku mau janji. Karena aku nggak mau gara-gara kebohongan itu buat aku jadi pusing. Lagian siapa sih Kak Daniel di dunia ini yang mau dibohongin? Kak Daniel emang mau dibohongin? Dibohongin? Iya. Ya nggak mau lah Kak. Siapa yang mau dibohongin? Adik-adik juga mau nggak dibohongin? Nope. Nggak mau dong. Nggak mau kan? Nah, kan Anda mau kasih tahu sesuatu nih. Sekalipun saat kalian jujur, kalian jadi dimarahi atau dihukum, kalian harus menerima konsekuensinya karena kalian habis melakukan kesalahan. Tapi saat kalian dihukum atau dimarahi itu membuat kalian menjadi anak yang lebih baik. Oh, jadi gitu Kak. Berarti anak hebat adalah anak yang berani jujur dan berani bertanggung jawab ya Kak? Betul. Tapi gimana kalau misalnya kita berbohong tapi demi kebaikan Kak? Contohnya aku punya teman. Teman aku ini mencuri makanan. Dia mencuri karena dia lagi lapar Kak. Terus waktu ditanya sama yang punya makanan, karena aku kan ngelihat, aku ditanya, kamu ngelihat nggak ada makanan di situ ada yang ngambil? Aku jawab enggak, karena kalau aku jawab iya, pasti temanku itu akan kena masalah dan dia akan dihukum. Itu kan demi kebaikan Kak. Kak Daniel dan adik-adik, nggak ada yang namanya bohong untuk kebaikan. Oh nggak ada Kak? Apapun alasannya, kebohongan itu adalah salah dan dosa. Tapi daripada Kak Daniel berbohong demi kebaikan temannya Kak Daniel, lebih baik Kak Daniel menegur. Terus kan Kak Daniel tahu nih dia lagi kelaparan, mending Kak Daniel bantu, itu kan lebih baik. Iya ya Kak ya, berarti kalau iya memang harus kita katakan iya, kalau enggak ya kita katakan enggak. Iya, sekalipun untuk kebaikan orang lain. Oh, berarti nggak ada yang namanya bohong demi kebaikan ya? Nggak ada. Oke deh Kak. Nah adik-adik, kita ini kan adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Jadi kita juga harus memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Kalian pernah nggak baca kisah di Alkitab kalau Tuhan Yesus itu berbohong? Tuhan Yesus berbohong? Ya jelas nggak ada dong. Kan nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada kan Anda? Nah, kalian ingat nggak waktu kisah Tuhan Yesus ada di pengadilan sebelum Tuhan Yesus disalib? Para ahli Farisi bertanya nih, apakah benar engkau adalah anak Allah? Tuhan Yesus jawab dengan jujur, benar apa yang kamu katakan itu bahwa aku ini adalah anak Allah. Padahal Tuhan Yesus itu tahu kalau misalnya dia jujur, dia pasti akan dihukum, disalib, dicambuk. Wah. Tapi Tuhan Yesus nggak takut sama sekali untuk berkata jujur. Dia justru tetap berani Kak ya menyatakan bahwa tentang kebenaran itu. Betul. Wah. Karena di Alkitab juga tertulis, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi kita harus berkata jujur dalam segala keadaan seperti Tuhan Yesus. Wah, oke deh Kak Nanda. Mulai hari ini aku mau janji untuk aku berani berkata iya. Dan kalaupun aku melakukan kesalahan atau aku nggak jujur akhirnya menerima konsekuensi, aku harus bertanggung jawab. Betul sekali. Mungkin hari ini kalian juga merasa bahwa apa yang kalian rasakan juga kalian rasakan.
hari ini kalian ngerasa, oh iya kemarin aku juga habis ngelakukan kebohongan. Hari ini Kak Daniel mau ajakin semua kalian untuk kita sama-sama minta ampun sama Tuhan. Nggak perlu tunggu besok ya kan Kak? Jangan. Nggak perlu tunggu nanti deh, Jangan ditunda-tunda. jujurnya. Hari ini, tenang aja, Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, ya kan Kananda? Tuhan Yesus nggak mungkin marah ataupun menolak kita sewaktu kita mau minta ampun sama Tuhan. Asalkan kita mau dengan jujur datang sama Tuhan dan sungguh-sungguh minta ampun dan nggak melakukan kebohongan lagi. Betul. Iya kan nggak Kak? Betul. Nah hari ini, ayo kita minta ampun dan memohon belas kasih Tuhan. Nah, prakarya hari ini akan mengingatkan kita untuk selalu berkata jujur. Bahan-bahannya adalah piring styrofoam, kertas warna apapun itu terserah kalian. Lalu ada spidol, lem, cutter, gunting. Pertama, kita akan buat pola muka di piring styrofoam ini. Kita buat mata, kita buat hidung, kita buat mulut. Orangnya tersenyum ya adik-adik. Kan kalau berkata jujur kita jadi bahagia. Nah, kalau udah jadi matanya, hidungnya, dan mulutnya, sekarang kita mau bikin garis di mulut ini menggunakan cutter. Hati-hati ya menggunakan cutternya. Kita buat garis yang agak besar ya. Jadi nanti kayak ada lubangnya gitu di mulutnya. Nah, jadi bolong kan? Kalau sudah, sekarang kita mau buat lidahnya. Nah, ini kan ada kertas warna. Kita potong selebar lubang yang tadi udah kita lubangi si mukanya. Nah, kalau sudah, Kananda akan kasih beberapa pilihan ayat ya. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian bisa pilih mau tulis yang mana. Kalau Kananda akan tulis Amsal 23 ayat 16. Nah, jadinya kayak gini. Kalau sudah, kita masukin ke dalam lidah tadi yang udah kita bolongin. Nah, jadi gini kan. Belakangnya boleh kita lem supaya nggak jalan-jalan. Jadi deh, mukanya boleh kalian warnain supaya jadi lucu. Jadi ceritanya, kertas ini adalah lidah kita yang selalu mengatakan tentang kejujuran. Sama seperti ayat yang udah kita tulis tadi, kan Kananda milihnya tentang Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Nah, jangan lupa juga buat foto dan upload ke sosial media kalian dan tag @superbookindonesia. Ditunggu ya fotonya. Nah, Kananda, hari ini Kak Daniel belajar hal baru lagi deh. Apa tuh? Tentang kejujuran tadi, bahwa sebenarnya kita harus berani jujur sekalipun kejujuran itu tidak mengenakan. Betul banget, Kananda juga masih belajar untuk terus berkata jujur. Adik-adik juga mau kan untuk terus berkata jujur? Yuk, kita berjuang bersama-sama untuk terus berkata jujur dalam segala hal. Mari kita berjuang. Semangat adik-adik. Tapi by the way Kak Daniel, Kenapa? kita kan hari ini namanya Superbook Kids Club. Betul. Tapi biasanya kita ada di Superbook Sekolah Minggu. Apa bedanya sih? Oh bedanya, mungkin adik-adik juga banyak yang bingung ya apa bedanya. Jadi gini, jadi sebenarnya sekolah minggu Superbook itu kan aktivitas ibadah
yang biasa kita lakukan di rumah, bareng mama, bareng papa, bareng adik kita, bareng kakak kita. Tapi Superbook Kids Club adalah aktivitas tengah minggu yang bisa kita lakukan bareng teman-teman kita di rumah. Gitu. Jadi kalian bisa undang teman-teman kalian di sekolah, kalian bisa undang teman-teman kalian di gereja, atau teman-teman di komplek kalian. Jadi nontonnya bareng-bareng. Gitu. Terus, Kak. kalau Superbook Kids Club kita ngapain aja dong? Nah, nanti di Superbook Kids Club ini kita akan diskusi bareng firman Tuhan. Kita main kuis-kuis bareng. Terus kita bikin prakarya-prakarya kreatif yang bisa juga dilakukan berkelompok. Seru nggak, Kak? Seru banget. Seru banget kan, bisa bikin kegiatan bersama teman-teman kita. Wah, kita bisa belajar sambil bermain di situ, Kak. Seru banget. Gak kerasa ya Kak Daniel, kita udah ada di penghujung Superbook Kids Club hari kita. ini. Gak kerasa Terima banget. kasih ya adik-adik yang udah mau mengikuti Superbook Kids Club hari ini dengan baik dan rapi. Kita akan terus ada di hari dan jam yang sama. Wow, tapi sebelum kita berakhir Kananda, Kak Daniel mau ajak sekali lagi untuk semua adik-adiknya Kak Daniel dan Kananda yang kami banggakan untuk kita sama-sama berdoa. Kananda mau nggak kita berdoa sama-sama mau minta ampun sama Tuhan hari ini? Ya kan kita sepakat nggak mau tunggu besok, ya nggak? Kananda kan kita mau hari ini sama-sama berdoa dan minta ampun sama Tuhan kalau kita pernah bohong atau kita pernah nggak jujur. Kananda siap? Siap. Teman-teman semua kalian siap? Siap. Siap. Ayo kita ambil posisi yang baik, yang benar karena kita akan berdoa menghadap Tuhan Yesus. Kananda ikutin juga ya. Oke. Adik-adik juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Hari ini kami bersyukur karena kami mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. kami bersyukur karena hari ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa kebohongan, bahwa ketidakjujuran Bahwa ketidakjujuran adalah sesuatu yang tidak Tuhan suka. adalah sesuatu yang Tuhan tidak suka. Dan hari ini Tuhan, Dan hari ini Tuhan, kami mengaku dengan mulut kami bahwa kami pernah berbohong. kami mengaku dengan mulut kami bahwa kami pernah berbohong. Kami pernah nggak jujur, Kami pernah nggak jujur. dan kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan kami. Dan kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan kami. Kami minta belas kasih Tuhan, Kami minta belas kasih Tuhan. kami mohon ampunan Tuhan Kami mohon ampunan Tuhan untuk kembali menyucikan kami. untuk kembali menyucikan kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, ajari kami, ajari kami, ingatkan kami, ingatkan kami, untuk kami selalu berkata jujur. untuk kami selalu berkata jujur. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang sayang banget sama kami. yang sayang banget sama kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Sampai ketemu lagi. Dadah. Jangan lupa minggu depan ajak teman-teman kalian ya. Oke. Bye-bye. God bless you all.